Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sahabat Ngaos ngaji obrolan santai. Pada kesempatan kali ini kita akan coba gali tentang keindahan, tentang hal-hal yang sering menjadi pertanyaan apa yang dalam Al-Quran. Ustaz Rahman, Ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah wa Wa syukurillah. syukrillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang poin-poin yang sering kita temukan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah tentang keindahan Al-Quran. Para ulama, terutama ulama bahasa, ulama-ulama terdahulu juga menggali tentang keindahan Al-Quran. Apa saja sih sebenarnya keindahan-keindahan yang bisa kita temukan di dalam Al-Quran itu? Ya. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulullah amma ba'd ya. Ya, terkait dengan keindahan Al-Quran itu sangat banyak. Ada dari segi bahasa, dari segi kaedahnya, dari segi isinya. Iya. Artinya ditinjau dari segala aspek, Al-Quran itu mengandung keindahan. Banyak Ya, keindahan. banyak keindahan di dalam Al-Quran. Tidak hanya dari satu sisi saja. Tidak hanya dari satu sisi, tetapi mau ditinjau dari berbagai aspek, berbagai perspektif, Al-Quran itu menghasilkan sesuatu yang indah. Itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran, ya, karena memang Al-Quran ini sebagai satu-satunya mukjizat Nabi yang abadi sampai akhir zaman. Iya. Nah, oleh karenanya Al-Quran ini secara khusus ya dijadikan sebagai hudan. Ini fungsi utama Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia agar manusia tidak tersesat dari jalan-jalan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada kita semuanya. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Itu intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dua pusaka, dua peninggalan yang luar biasa. Tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan aset, tetapi meninggalkan dua pedoman. Iya. Pedoman yang pertama itu adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sih. Menarik Ustaz. Kalau kita misalnya di dalam Al-Quran itu kadang-kadang ketemu bahasa yang jadi antara suara dengan pemilihan kata itu ternyata sangat indah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Jadi kata zuhziha itu jadi dari sisi kata saja itu menggambarkan keindahan dan kedalaman maknanya. Jadi orang yang ketika dia di akhirat itu prosesnya berliku-liku, tapi kemudian dia ternyata kemudian masuk ke dalam surga setelah melalui proses-proses berliku. Jadi penggunaan kata zuhziha. Begitu juga keindahannya ternyata juga dalam kedalaman makna. Misalnya firman Allah terkait orang yang di neraka itu nanti setiap kulitnya itu terbakar. Kemudian diganti dengan kulit yang baru lagi. Jadi kemudian ternyata rasa itu terletak juga di kulit itu sebagai salah satu pusat rasa yang dirasakan oleh manusia. Ini satu kedalaman makna keindahan yang kita temukan di dalam Al-Quran. Jadi sahabat Ngaos ngaji dan obrolan santai dimanapun berada, ketika kita itu berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu membaca Al-Quran, mentadaburi maknanya, menggali inspirasi yang ada di dalamnya, itu kita akan ketemu dengan keindahan demi keindahan. Dan itulah memang termasuk keistimewaan Al-Quran. Ketika kita membaca satu ayat, membaca dan membaca, bisa saja mendapatkan pelajaran-pelajaran yang tanpa terduga sebelumnya. Iya. Tanpa terlintas sebelumnya, tapi ketika kita merenungi, seseorang yang biasa tadabbur dengan Al-Quran, insya Allah memberikan ilham untuk untuk dijadikan pedoman, pegangan dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu kita temukan banyak karya-karya tafsir yang berjilid-jilid. Nah, ini dari hadis ini. Kalau ini hadis. Ya, tapi kalau tafsir misalnya kita banyak temukan tafsir yang berjilid-jilid di era yang sudah era kertas saja itu berjilid-jilid, apalagi di era waktu itu yang kemudian teknologi sarana sangat terbatas, itu sudah lembaran-lembarannya sangat banyak. Ya, nah terkait dengan tafsir tadi ya. Tafsir itu kan biasanya identik dengan referensi. Referensinya itu dari Al-Quran itu sendiri, Al-Quran bil Quran atau al-ayah bil ayah. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Ayat ditafsirkan dengan hadis. Ayat ditafsirkan dengan qaulus sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Tapi ada yang menarik, yaitu ada namanya apa yang kita kenal dengan tafsir isyari. Iya, gimana itu tafsir isyari? Itu adalah tafsir berdasarkan intuisi seorang mufassir. Tetapi yang menjadi catatan adalah renungan, hasil refleksi, hasil renungan dari seorang mufassir itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah bahasa dan juga kaidah syara. Itu yang menjadi prinsip utamanya. Apakah yang dimaksud peristiwanya Umar dan Abdullah bin Abbas itu adalah tafsir isyari? Itulah yang menjadi landasan utama, yaitu peristiwa Umar bin Khattab yang mengumpulkan sahabat senior ketika ingin mendalami surat An-Nasr. Ternyata pada umumnya sahabat senior itu punya pemahaman bahwasanya surat An-Nasr itu diturunkan terkait berakhirnya nubuah atau Islam itu sudah sempurna. Tetapi Umar bin Khattab tidak puas dengan jawaban sahabat senior. Akhirnya Umar bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas yang dikenal dengan Turjumanul Quran. Barangkali itulah yang menjadi barokah, bukan barangkali ya, itulah yang menjadi berkahnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan Ibnu Abbas ini dengan doanya yang sangat spesial. Allahumma faqihhu fid din wa alimut ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman agama yang baik kepada Ibnu Abbas dan ajarkanlah kepadanya tentang tafsir. Oleh karenanya ketika Ibnu Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab tentang tafsir An-Nasr, beliau punya pendapat yang berbeda dari mayoritas para sahabat pada waktu itu. Ibnu Abbas mengatakan, anzalallahu surat An-Nasr tadullu ala kurbati ajali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan surat surat An-Nasr, bukan Al-Asr ya, surat An-Nasr itu sebagai indikator bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Kematian Rasulullah itu telah dekat. Itulah yang membuat Umar bin Khattab menangis ketika mendengarkan penjelasan Ibnu Abbas. Tapi apakah semua orang bisa menggali tafsir isyari itu? Oleh karenanya ya, apakah semua orang bisa menggali atau tidak? Itu tergantung kepada kedalaman ilmu seseorang, tergantung kepada kedekatan seorang mufassir dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di samping menguasai ilmu-ilmu yang terkait dengan kaidah-kaidah tafsir, seorang mufassir itu juga seorang yang ingin mendalami Al-Quran juga harus mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bimbingan Allah itulah, dengan ilham itulah dia akan mendapatkan inspirasi, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika menafsirkan Al-Qur'an. Ini penjelasan Ustaz sangat menarik. Saya teringat dalam salah satu kesempatan saya ikut kajian dengan seorang pakar maqasid yang cukup terkenal, namanya Dr. Jasir Auda. Beliau menyampaikan begini dalam konteks interaksi seseorang dengan Al-Quran. Bukan menjadi mufassir sih sebenarnya, tapi konteksnya lebih interaksi dengan Al-Quran. Betul. Selayaknya seseorang yang dia backgroundnya sebagai arsitek, maka ketika dia interaksi dengan Al-Quran, dia bisa melihat misalnya ayat-ayat yang ada hubungannya dengan persoalan arsitek. Jadi dia tidak bicara tentang hukum, tidak bicara tentang masalah akidah, tapi kan di Al-Quran itu kan ada pembahasan-pembahasan yang memiliki terkait ilmu pengetahuan. Ada pengetahuan, kemudian di situ ada sisi-sisi yang berupa dengan arsitektur. Ada juga misalnya seorang politisi.
ketika dia melihat peristiwa atau sejarah-sejarah yang di situ ada unsur politik, maka orang yang memiliki latar belakang politik dia akan bisa menggali makna-makna itu secara lebih mendalam. Bukan dalam konteks dia sebagai seorang mufassir, bukan konteks sebagai dia orang menerjemahkan ayat. Dan itu sebenarnya dalam konteks tafsir itu dibenarkan. Menggali makna-makna yang tersirat dengan pekerjaan seseorang, dengan aktivitas seseorang, itu boleh-boleh saja. Hanya saja jangan sampai interpretasi tersebut, penafsiran tersebut bertabrakan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Ya, kalau dalam konteks ilmu tafsir itu adalah jangan sampai berlawanan dengan kaidah tafsir, yaitu kaidah lughah, kaidah bahasa, dan juga kaidah syara. Ini poinnya di situ. Artinya bisa saja politisi menghasilkan tafsir siasi misalkan, tafsir politik. Tafsir yang misalnya kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Daud, kisah nabi-nabi. Betul. Itu kan bisa ditafsirkan sebagai ayat-ayat politik. Dan sekarang sebenarnya udah banyak ditulis oleh para ulama baik di Timur Tengah maupun di Indonesia yang terkait dengan tafsir politik. Bahkan ada buku terbaru yang diterbitkan oleh Darul Kalimah. Itu Al-Jawanib As-Siyasiyah fi Sahaba. Fi khutbati Sahaba. Aspek politik yang ada dalam pidato atau ceramah para sahabat begitu. Jadi ada begitu. Sahabat kaos sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu poin yang menarik bagi kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Di bulan Ramadan adalah bulan Quran. Perlu juga latar belakang kita, wawasan kita di bidang apapun itu bisa membantu kita di dalam mengcapture, dalam melihat sisi-sisi yang di situ ada hubungannya dengan latar belakang kita. Seseorang yang memiliki latar belakang politik, dia akan lebih bisa melihat ayat-ayat yang di situ ada irisannya dengan dunia politik. Bukan berarti dia dalam konteks kemudian nanti memberikan hukum, bukan kemudian memberikan hal yang halal haram, bukan. Tapi di sini adalah dalam konteks mendalami makna yang ada. Pendekatan. Oleh karenanya kalau kita mengikuti perkembangan tafsir itu kan ada yang dikenal dengan alwanut tafsir. Warna-warni tafsir. Jadi warna-warni tafsir itu sesuai dengan latar belakang seseorang. Kemudian aktivitas seseorang itulah yang akan mempengaruhi dia menafsirkan Al-Qur'an. Oleh karena misalkan tafsir Said Qutb itu kan dikenal dengan tafsir Haraki. Jadi ada tafsir Haraki juga. Tapi kalau kemudian latar belakangnya dia adalah latar belakang faqih sebagai seorang ekonom, iktisad Islami, ekonomi Islam, maka kemungkinan dia juga kan punya tafsir iktisadi, tafsir warna ekonomi. Dan itu selama tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah dasar tadi itu sah-sah saja. Termasuk juga yang melatar belakang pendidikan, maka bisa juga menjadikan latar belakang pendidikan sebagai alat perangkat bagi dia untuk melihat sisi-sisi pendidikan yang ada di dalam Al-Qur'an. Sahabat sekalian, cukup menarik kita bisa berbincang dengan Ustaz Rahman, orang yang sosok alim yang mendalami ilmu Al-Qur'an. Jadi saya berguru sama beliau, terutama berhubungan dengan Al-Qur'an, dinamika Al-Qur'an. Insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Perkara-perkara yang memang sering menjadi pertanyaan juga selain masalah keindahan Al-Qur'an. Apa berikutnya? Kita akan hadir pada sesi yang berikutnya insya Allah. Kita akan bertemu insya Allah pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.